Ya. Pembuangan limbah. Iya, saya juga tahu. Nah, ini bagaimana sekarang posisinya pipa? Sungannya sama lokasi ladang saya gitu. Ladang rumah saya. Ini Pro itu tidak dikawal sampai sekarang. Jadi kalau hujan Salam jumpa sahabat delegasi. Pada hari ini kita media delegasi kedatangan tamu yang saat ini sedang mengalami permasalahan hukum terkait dengan proses dilaporkannya salah seorang warga masyarakat pegiat lingkungan hidup, yaitu Ibu Nurmala Cihota Ginting, sarjana hukum. Beliau adalah pegiat daripada PHLPN, sebuah lembaga lingkungan hidup, pemerhati lingkungan hidup yang sangat konsen dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terkait dengan prosesnya sedang dalam perkara, dalam persidangan yang saat ini sedang berlangsung persidangannya. Jadi Ibu Nurmala Ginting dilaporkan oleh PT Japa terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu penerbitan keonaran di kalangan rakyat. Itulah dia pasal yang melibatkan perkara ini antara Nurmala Cihota Ginting dengan PT Japa. Saat ini hadir Ibu Nurmala Ginting yang dijadikan tersangka dan saat ini sudah dinyatakan terdakwa oleh Pengadilan Negeri Medan, hadir bersama kita untuk kita membahas dan mengupas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Nurmala Cihota Ginting. Turut mendampingi beliau ada Bung Abdul Rahim. Selamat malam, Bung Abdul Rahim. Selamat malam. Kemudian ada Pak Ramijan. selamat malam. Dan Sayuti alias Kunit. Selamat malam Bang ya. Pada hari ini kita sedang membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nurmala Ginting, karena permasalahan ini berada di fakta lapangannya, ada di lokasi tempat orang Pak Rahim, Pak Ramijan dan Pak Sayuti berdomisili, yaitu di Kabupaten Simalungun. Nanti bisa dijelaskan di mana itu dan sebagainya. Sebelum kita kepada Ibu Nurmala Ginting, bisa dijelaskan apa yang terjadi sehingga proses laporan, proses pengaduan ini sampai berbelit-belit, kenapa tidak ada dilakukan upaya-upaya pendekatan mediasi sehingga tidak berlanjut ke kepolisian atau ke proses hukum. Bisa jelaskan, siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin Bang Bang Sayuti yang sudah mengetahui permasalahan ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya perkara ini mula-mulanya Bu Nurmala Cihota Ginting melakukan seperti pemberitaan di Facebook. Mungkin perusahaan ini merasa terganggu, maka dibuatlah Kak Nurmala ini sebagai Terlapor lah ya. Terlapor di mana itu? Di Polda. Oke, sebelum dikatakan ini terlapor di Polda, apa sih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan PT Japa ini? Kita tidak langsung pada Ibu Nurmala Ginting, sehingga harus dijelaskan juga pada masyarakat, biar masyarakat tahu kenapa masyarakat itu menemui Ibu Nurmala Ginting sehingga muncul ada pemberitaan di media sosial tadi. Tolong dijelaskan dulu pada masyarakat kita, pemirsa kita, apa sih ihwal pertamanya sehingga permasalahan ini bisa merebak. Ihwal pertamanya masyarakat itu merasa mengeluh dengan adanya limbah-limbah PT Japa. Contohnya lalat. PT Japa ini bergerak di bidang apa? Di bidang ternakan ayam.
peternakan ayam. Ya. Oke. Contohnya masyarakat itu merasakan adanya lalat, mencium baunya asap pembakaran ayam, limbah mereka juga yang dibuang ke sungai. Masyarakat ini merasa mengeluh. Terus? Sehingga masyarakat melalui saya sebagai koordinator PHLPN Kecamatan Bandar Kasilam menyampaikan ini kepada saya, maka saya sampaikan kepada atasan saya, Bu Nurmala Syeda Ginting. Terus ceritakan aja Pak. Setelah Pak Bu Nurmala Ginting membuat pemberitaan tentang Java, maka disitulah mereka mengadukan Bu Nurmala Syeda Ginting sebagai musuh di masyarakat. Oke, sebelum itu terjadi, apakah masyarakat pernah melaporkan kepada pihak polisian atau aparat desa setempat atau kecamatan terkait dengan keluhan-keluhan tadi? Apakah tidak mungkin serta-merta Ibu Nurmala Ginting datang ke sana tanpa ada sebelumnya ada pemberitahuan, ada keluhan dari masyarakat? Bisa disampaikan? Kalau masalah apakah masyarakat pernah melaporkan kepada kepala desa atau kepada camat mengeluh terkait masalah keberadaan keadaan limbah Java, saya juga kurang paham. Baik masyarakat yang menjelaskannya kepada masyarakat yang ada di sini. Oh, jadi Pak Sayuti ini adalah koordinator kecamatan PHLPN. Dari di bawah naungan Ibu Nurmala Ginting. Oke, mungkin kalau gitu kita tanya sama Pak Ramizan dulu sebagai warga masyarakat. Bisa sampaikan Pak Ramizan apa sih masalahnya ini sehingga masyarakat bergejolak di dalam masyarakat sehingga terjadi laporan pengaduan dari PT Java terhadap Ibu Nurmala. Ayo silakan Pak Ramizan. Ya, pertama gini Pak, itu PT Java berbatasan dengan ladang saya. Iya. Pas berbatasan langsung dengan. Iya. Sepadan ya? Iya, sepadan. Peringgan ya? Peringgan. Terus Pak? Sebelum ada Java di situ, karena saya itu sering kering Pak. Nah, tapi setelah Java berdiri di situ, karena saya itu lembab dan basah terus Pak, nggak bisa kering. Iya. Nah itu keluar saya Pak, dan bau. Kalau pas pembakaran ayam, terasa bau. Oke. Terus, nah, terkait dengan berapa lama rupanya masyarakat merasakan limbah yang dikeluarkan oleh PT Java tadi? Ya semenjak berdiri. Tahun berapa berdirinya? Sudah berapa tahun gitu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun berdirinya PT Java ya? PAM 3. PAM 3. Ya kan bertahap dia. Oh. PAM 3 inisiasi dari PAM 3. Oh, jadi posisi objek daripada lokasi tempat yang diduga pencemaran tadi, melakukan pencemaran tadi di kawasan PAM 3. PAM 3, PAM 1, PAM 2. PAM 3, terus PAM 1, PAM 1, dan PAM 3. PAM 2, PAM 2, PAM 1. PAM 2 dan PAM 1 ya? PAM 3. PAM ya? PAM. Orang itu nulisnya Bang FARM. Oh, PAM. Biasanya FARM, PAM. Oke. PAM 1 dan PAM 2. Oke, PAM 3 ya. Oke. 1, 2, 3 itu Pak. 1, 2, 3. Oke. Pak Ramizan bisa diceritakan apa sih keluhan masyarakat tadi sehingga sebelum jumpa pihak PHLPN tadi, apa yang bisa sampaikan? Apakah masyarakat sudah melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan ini, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang di desa setempat? Ini Pak, Di Bandar Masilam ya? itu Java berdiri bukan di Nogori kami, bukan Nogori saya. Itu Nogori Gunung Serawan. Iya. Itu jaraknya sekitar 2 kilo. Cuma keluhan masyarakat itu saya tidak tahu. Cuma keluhan saya, ladang saya itu kalau bisa seperti itu banjir saja, itu Pak. Kalau dulu nggak pernah gitu Pak. Bisa tanam palawija, bisa kita tanam ubi, tanam kacang. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Hanya itu aja. Keluhan saya hanya ladang itu aja.
Jadi ladang-ladangnya Pak Ramijan itu sejak Tidak bisa keberadaan diolah. PT tadi hadir di tengah-tengah lingkungan kita Tidak bisa diolah lagi. tidak bisa diolah lagi. Ah, Tanaman banyak yang mati itu. kalau tanaman sawit udah menguning, terendam. Oh, tanaman rendang. Kenapa? Karena banjir terus. Oh, banjir terus. Air melampaui. Tidak ada rupanya di situ dibuat kanal. Tidak ada atau- solusinya. Tidak ada buat kanal. Tidak ada. Pembersihan parit tidak ada. Oke. Kemudian penyakit apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan apa tadi? Apa dengan keberadaan PT Japa di desa kita tadi atau di Nagori kita tadi? Kalau penyakit kurang tahu Pak saya, Pak. Tapi jelas itu lalat menimbulkan lalat. Waktu pembongkaran ayam, pembongkaran tai itu Berarti penciuman yang tidak normal. lalat itu juga mengandung penyakit Pak. Ya. Iya. Nah, lalat banyak itu Pak. Lalat banyak. Banyak. Oke. Oke, kemudian Pak Ramijan, permasalahan ini sudah pernah dilaporkan ke desa atau ke pihak kepolisian setempat nggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi permasalahan ini dilaporkan kepada Pak Sayuti selaku koordinator LP LH KPN apa? Ya. LP apa? PHLPN maksudnya ini. Ya. PHLPN ini adalah forum Perkumpulan Hukum Lingkungan Hidup dan Pertambangan Nasional. Perkumpulan Lingkungan Hidup dan Pertambangan Nasional. Oke. Selanjutnya kita ingin dengar juga dari Pak Rahim terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat sehingga pengaduan ini terus berjalan, proses hukumnya, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan yang sudah berjalan ini. Bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sana selaku masyarakat dan beberapa masyarakat yang saya temui, mereka juga mengeluh tentang asap pembakaran yang menimbulkan bau, asap pembakaran ayam mati dari Japa yang menimbulkan bau tidak sedap. Itu hampir mencapai durasi hampir 1 hari. Lalu Berarti banyak ayam yang mati setiap hari. dia pembakaran tidak setiap hari. Oh, tidak setiap hari. Oke. 1 minggu bisa 3 atau 4 kali pembakaran. Oke, terus Lalu setiap pembongkaran itu menimbulkan lalat yang cukup banyak di lingkungan masyarakat. sehingga muncul bau dan masyarakat menjadi resah. Baunya itu Pak ditimbulkan oleh asap pembakaran. Nah, kalau lalat ini tadi ditimbulkan oleh pembongkaran ayam, kotoran ayam dan ayam tadi. Iya, oke. Saya sendiri pernah tinggal di belakang PT Japa, sekitar 25 ke 30 meter dari tembok Japa. Saya sudah berupaya mendatangin pihak perusahaan. Tanggapannya lama gitu, sampai saya mendatangi pihak perusahaan 3 kali. Setelah 3 kali saya ketemu sama manajer langsung, tanggapan itu juga lama. Nah, saya ketemu cerita sama Abang Sayuti. Nah, Abang Sayuti kami cerita mediasi, lalu sampailah ke Bu Nurmala. Jadi PT Japa juga kolamnya juga pernah merembes dan sampai sekarang mungkin masih merembes itu limbah dari IPAL Sampai saat ini. Jadi masyarakat pernah nggak pengetahuan oleh Pak Rahim itu bahwa masyarakat pernah nggak melaporkan kepada Pak Lurah atau Pak Camat? Pernah kita coba datangin masyarakat yang lain, tapi di saat mereka semangat untuk melaporkan aspirasi mereka kan, tapi di saat kita ajak hari-hari itu melempam gitu. Jadi saya minta untuk pernyataan mereka bahwasannya benar lalat itu memang ditemukan oleh perusahaan,
dan asap tadi itu, asap bau ayam kebakaran. Itu ada bukti-buktinya ya? Ada. Saya minta ada tangan mereka. Mungkin bisa disampaikan ya. Oke, pemirsa sekalian, sahabat delegasi, permasalahan ini memang sangat pelik dihadapi oleh masyarakat, dan kehadiran daripada PHLPN juga menjadi suasananya menjadi terjadi kurang berkenan di hati pihak perusahaan terkait dengan munculnya laporan oleh pihak perusahaan kepada kepolisian. Mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Nurmala Ginting terkait dengan laporan itu, sehingga prosesnya menjadi sengkarut sekarang ini. Kalau kita lihat ya Bu ya, kita juga sangat prihatin permasalahan ini, masyarakat yang dirugikan, ada pejuang lingkungan hidup memperjuangkan kepentingan masyarakat namun menjadi korban daripada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak aparat pemerintah desa maupun aparat tenaga hunian di sana. Ini menjadi permasalahan. Orang malas untuk berjuang, memperjuangkan kepentingan masyarakat, ternyata yang diperjuangkan malah menjadi korban. Bisa Bu Nurmala Ginting sampaikan apa sih menjadi problem sengkarut daripada permasalahan dengan PT Japa ini? Kami persilakan Ibu Nurmala Ginting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya masyarakat membuat surat kuasa khusus PAN 1, PAN 2, PAN 3. Iya. PAN 1, PAN 2, PAN 3. Mereka menyerahkan yang minta surat kuasa itu seperti mendatangi masyarakat, mereka yang bahwa surat itu tidak kosong, malah seperti suruh dibaca. Dibaca dulu baru ditekan. Itu saya sudah menerima surat kuasa itu bulan September tahun 2019. PAN 1. Jadi Komdo juga ada. Pada saat itu ini sebenarnya kan masalahnya pada awalnya kita akan fokus ke foto dulu. Saya mau nanya sama Pak Suti sama Rahim, ini ini apakah Pak Abdul memang yang ngambil fotonya? Ya, memang saya langsung mengambil foto itu foto video sebetulnya. Ya ada foto. Ya foto videonya ada memang. Ini benar? Nah, saya langsung. Oke. Jadi supaya kita terang-terangan kan, jangan ada mereka merasa ini. Itu gunanya berapa? Ya, saya semua. Ini apa gunanya? Ini pembakaran ayam mati. Iya, ini pembakaran ayam mati. Postmortem namanya. Postmortem. Ini saya ambil video ini atau foto ini. Ini di waktu suasana Lebaran, kalau tidak salah Lebaran ketiga. Oke. Jadi waktu Lebaran ketiga itu sudah berproduksi juga? Sudah aktif ya. Jadi pada saat terjadi pembakaran ini apa yang terjadi? Akan menimbulkan bau, lalat. Ya, ada kawan kita yang dekat, tempat tinggalnya dekat dengan postmortem ini, dekat PT Japa ini gitu kan. Dia bahasakan gini, di masa lebaran, suasana lebaran, tamu datang, tiba-tiba asap dari pembakaran sampai ke sini, tamu tuh jadi gak selera makan, katanya gitu. Oke, kita sambung. Ini pipa. Ya, kamera. Ini pipa. Ini pipa PT Japa juga. Ini pipa PAN 1. ya. Pembuangan limbah. Iya, saya juga tahu. Ini bagaimana sekarang posisinya pipa ini? Nah, kalau pipa ini sewaktu pengambilan foto, ini memang pipa PAN 1 karena di situ saya langsung juga yang fotonya. Iya, didampingi Bapak Sayuti, Bapak siapa Udin ya? Nah, Bapak Sopian juga ya waktu itu. Ya, ini sekarang posisinya masih ada. Posisi pipa ini sekarang sudah dicabut. Oh iya. Sudah dicabut. Sudah dicabut. Oke, kita masuk lagi. Sudah dicabut?
atau diganti pipa baru? Tidak, sudah dicabut, ada kemungkinan dipindahkan. Itu saja. Jadi ini pipa ini untuk apa fungsi mereka ini? Ini di saat ini fungsinya pembuangan limbah saya. Oh, ini mereka buang ini langsung ke paret atau ke sungai atau ke rawa-rawa? Ini mereka memang membuangnya, Mas. Kalau itu kan ini kan pagar gitu kan. Nah, lebih pagar itu ada tanah mereka lebih. Memang ini tanah ke tanah mereka, tapi lepas tanah mereka ini sungai. Oh, iya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi pembuangan limbahnya langsung ke sungai. Iya, seperti itu lah Pak. Oke, ini apakah Bapak ini pembocoran kolam yang saya ketemui sama Bapak juga kan? Ya. Nah, inilah mereka mengeluarkan limbah juga melalui bocoran limbah kolam. Iya, itu kan di situ ada yang besar, nah yang di atas kan. Nah itu foto saya tuh, yang pakai baju itu. Nah itu foto baju listrik itu foto saya. Itu memastikan pipanya itu masih ada di bawah. Pada saat itu. Iya. Sekarang masih. Kalau sekarang itu kan udah ditimbun, Bu. Udah ditimbun ya. Tapi kita tidak tahu lagi. Nah sekarang ini memang selama ini memang ada. Ada. Nah, kita sama-sama saya juga melihat ya. Dan sekarang posisinya sudah dibenarin. Sudah selepas sidang pra peradilan. Itu dibetulin pada bulan Februari. Iya. Benar. Saya juga tahu. Oke. Karena dari jarak tempat tinggal saya. Nah ini berbatasan hitungannya sama lokasi ladang saya, ladang saya. Ini PAM 2 Salti, kamu kan ikut mengambil video foto kan? Ini PAM 2, benar? Nah, ini ada pembakaran ayam mati, ya kan? Ini ini posmoto. Nah, ini pipanya. Ini apa fungsi pipa ini? Kalau fungsi pipa itu, setahu saya untuk membongkar pipa tapi tidak overload. Oh, jadi saya mengambil ini sama Farudin ya. Farudin ngambil ini foto sama video. Ini PAM 2. Oke. Ini pada saat PAM 3. Ya. Saya yang mengambil. Ya, saya mengambil itu. Pembakaran memang ada, cuma fotonya saya nggak bawa. Ini pipa. Ya. Ini pipa. Ya, pipa dalam air. Ini pipa, saya yang ngambil ya. Ini, nah di sini pipa di bawah tanah. Iya. Itu dalam air itu dia. Iya, dalam tanah. Bapak tahu, Pak Ramija, ini ladang Bapak? Sebelahnya ya. Sebelahnya. Ya. Jadi saya pernah lihat nggak limbah ini terbuang? Karena dia di dalam air, kita tidak langsung nampak limbah itu langsung keluar. Ini posisi pipa kan dalam air gitu. Campur dia sama air bersih kan. Kalau Bapak pernah lihat? Pernah. Dari mana pipa yang mana buang limbah? Yang mana? Yang ini, yang ini. Kita buka pisang itu. Oh, sini. Iya. Iya, sini. Iya, situ ada pipa itu. Iya. Jadi Bapak melihat ada buang air situ limbah. Airnya hitam. Kalau itu kita nggak nampak itu. Oh, gitu campur ya. sama air ya. Air paret. Karena dia lebih rendah. Iya. Jadi, Dari bawah itu. jadi sekitar sini, apa benar pernah temboknya tumbang? Roh itu. Diganti kawah sampai sekarang. Rombak. Jadi kalau hujan, air otomatis dari limbah itu muntah semua itu, berbanjir. Jadi itu tidak lagi pagar lagi, tidak lagi batu lagi. Jadi PAM 3 juga ada pembakaran air mati. Ada terlihat terasa bau. Kalau pas di ladang udah terlihat terasa bau. Oh, ini karena ladang Bapak dekat dengan pas perbatasan Pekeringgan. Oh, gitu. Jadi ini memang benar ya, ada ya. Oke. Ya. Oke Bu, Bu Nurmala tadi sudah gambarkan pemirsa sekalian, Ibu Nurmala Ginting yang dinyatakan oleh pengadilan pada saat ini sebagai orang yang menjadi bagian daripada terdakwa atas pengaduan PT Japa tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan video maupun gambar yang terjadi di lokasi PT Japa sendiri, mungkin di PAM 1, PAM 2, PAM 3. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan lagi Bu, silakan Bu. Assalamualaikum.
pada awalnya saya menerima surat panggilan perminta keterangan pada 9 September tahun 2020. Ini terkait Undang-Undang ETI yang melapor Astono pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Astono Iman Teguni, manajer di PT Java. PT Java. Oke. Pada tanggal 23 saya menerima pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan terkait Undang-Undang ETI tahun 2020. Dan pada tanggal 23 saya menerima dua surat. Tunggu dulu. Pada saat pemeriksaan tanggal 14 September, waktu pemanggilan. Iya. Pertama. Saya sudah menyerahkan surat Gakum. Saya sudah menyerahkan hasil dari Gakum 10 September tahun 2020 pada saat pemeriksaan tanggal 14 September ke penyelidik siber Polda Sumut. Oke. Dan pada tanggal 23 saya menerima dua surat. Saya menerima dua surat terkait Undang-Undang ETI. Satu, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Undang ETI. Satu lagi, perhentian penyelidikan Undang-Undang ETI karena alasan tidak cukup bukti. Berarti di SP3 kan? Ya. Maka pada tanggal 6 November tahun 2020 surat pemberitahuan dimulai penyelidikan. Ini dilaporkan tanggal 7 Oktober tahun 2020, pelapor atas nama Astono Iman Teguh. Sama pelapornya. Tapi di sini terkait pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 bahwa ini ada yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang sedang patut dapat menyangka bahwa berita itu dan pemberitahuan adalah bohong. Jadi saya dapat pemberitahuan pada saat tanggal 29 saya mendapat dua surat. Satu surat panggilan 29 Desember tahun 2020 saya mendapat surat panggilan terkait pasal 14 ayat 2 tahun Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2046 dan dua surat, satu surat panggilan, satu tentang penetapan tersangka. Pada saat ini saya tidak terima dengan apa yang dilakukan Polda. Pada putusan MK Konstitusi nomor 21 PUU 12 tahun 2014, yaitu penetapan tersangka harus syarat minimal 2 alat bukti pasal 1984 dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparan dan pelindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan tersangka dapat memberikan keterangan seimbang. Pada saat ini yang terjadi sama saya tidak pernah diperiksa calon tersangka. Dan pada pasal 7 ayat 1 huruf J KUH pidana, di mana salah satu wewenang penyidik tindak lain hukum yang bertanggung jawab gelar perkara bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu
Secara formal, gelar perkara harus dilakukan oleh penyelidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Pada saat itu, saya tidak pernah mengetahui gelar perkara. Berarti gelar perkara belum pernah dilakukan, belum pernah dihadirkan. Mereka sudah melakukan gelar perkara tanggal 4 Desember tahun 2020. Dan tanpa mengundang terlapor. Tanpa undang terlapor. Ya. Tanggal 5 Desember mereka tahun 2020 hasil gelar perkara. Ya. Tanggal 6 PT Japa ada mengasih hibah ke gedung Polda di Krimsus Siber. Ya. Jadi maka dengan ini saya tidak terima bahwa ini satu laporan undang etik, satu laporan keonaran, itu laporan beda, isinya beda. Isinya beda, satu etik, satu keonaran. Yang saya sebenarnya sebagai alat bukti, di mana harus dibuktikan, di mana tanggal berapa ada saksi, ada yang dirugikan keonaran. Nah, itu kan itu yang harus ada alat bukti. Memang benar akan menimbulkan keonaran. Itu tidak ada. Nah, itu tidak ada. Tidak ada yang dilakukan oleh pihak Polda. Saya mau nanya sama pihak Sahuti, apakah selama ini ada terjadi keonaran di kalangan rakyat di lingkungan PT Japa? Yang saya ketahui tidak ada. Bapak? Saya selaku putra daerah Bandar Masilam 2 yang adanya PAM 1 PT Japa, Udah ada atau enggak gitu? tidak pernah ada kericuhan, keonaran, apalagi yang ditimbulkan oleh Nurmala. Kemungkinan berita itu berita hoak begitulah. Bapak? Tidak ada. Jadi ini sudah terjadi kriminalisasi di Polda. Saya tidak terima. Saya punya hak. Ini sudah mencemarkan nama baik saya. Ini dia membuat laporan hoax. Kalau memang ada keonaran, di mana? Buktikan. Jangan menuduh orang tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti. Sebenarnya sebagai alat bukti mereka adalah laporan PT Japa yang dikeluarkan dinas sama ketaatan lingkungan hidup. Padahal itu pembuktian laporan semester berupa laporan ketaatan lingkungan Japa Confession TBK dikeluarkan dinas Provinsi Sumatera Utara itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, sudah melanggar undang-undang serta peraturan yang ada di Indonesia. Artinya tindakan PT Japa ini berdasarkan laporan daripada dinas hidup provinsi bahwa mereka tidak sesuai dengan peraturan. Iya, satu yang mengambil limbah itu pihak perusahaan atas kesaksian Pak Teddy atau persidangan. Padahal yang mengambil limbah pihak itu adalah pasal 74 ayat 1 itu wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup, dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPLA pejabat penyelidik pegawai negeri. Ini berdasarkan keterangan dari Pak Teddy dari Dinas Lingkungan, pihak perusahaan yang mengantar limbahnya ke dinas. Berarti dinas tidak diturunkan ke lapangan. Kalau kata keterangan Pak Teddy, mereka tidak pernah ke lokasi. Jadi saya menganggap bahwa ini sudah melanggar, ini sudah termasuk pasal 66 ayat 1. Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam surat akte otentik
mengenai sesuatu hal yang benar dengan masuk untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. Iya. Dan bahwa itu sebenarnya memberi keterangan pasal 1/26, saksi orang memberi keterangan yang punya kepentingan penyidik, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia mengalami. Ini yang terjadi laporan Smesker dan ketatan PT Japa. Ini pihak dinas cuman mendengar, tidak melihat, tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui, merasakan. Dan ini sudah jadi saya menganggap ini pasal 1 ayat 27 KUA pidana KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang didengar sendiri, ia lihat dan ia alami. Karena itu saya membilangkan pembuktian laporan Smesker PT Japa dan ketatan PT Japa Confession yang diterbitkan Dinas Lingkungan itu tidak sesuai prosedur hukum, sudah melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka dengan itu saya mengarah bahwa ini telah jadi kriminalisasi. Saya tidak terima dengan tuduhan penetapan tidak sesuai dengan fakta. Dan karena yang saya ini memperjuangkan hak masyarakat, dan saya kenapa tidak saya menggerakkan kepada Pak anggota saya Salti, karena mereka yang mendengar, melihat dan mengalami. Karena itulah mereka yang selama ini yang saya tugaskan mengambil foto. Oke, Ibu Nurmala Ginting selaku yang dipermasalahkan oleh PT Japa, apa sih harapan-harapan yang bisa disampaikan terkait masalah proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan ini? Ya, karena saya sekarang ini sudah membuat surat kepada Presiden. Ini tapi minta perlindungan hukum ya Bu ya? Nah, ini enggak. Ini surat yang ketiga kali. Ketiga kali. Dan saya juga sudah dengan pembuktian rekaman waktu sidang 1-7. Ini saya mengirim CD ini yang kedua kali. Saya minta perlindungan dan melapor terjadi kriminalisasi, dan saya minta keadilan kepada Presiden, dan bukan kepada Presiden aja. Saya juga kemarin juga ngirim juga 2 kali. Lapor kemana saja Bu? Saya juga kemarin ngirim pembuktian pernyataan terdakwa. Pernyataan terdakwa ini saya kirim ke Presiden dengan CD juga. Saya kirim kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak tembusannya. Iya, tembusannya. Jadi saya benar-benar di sini minta keadilan. Dan yang saya kirim itu CD rekaman sidang. Dan di sini saya mengirimkan pembuktian tambahan kopi CD terkait pernyataan saya di sidang. Maka dengan ini saya mengharap jangan ada lagi korban. Saya sadar saya hanya masyarakat biasa, tapi saya berjuang untuk masyarakat. Dan saya mengharap ada perubahan hukum. Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Dan yang terjadi sekarang ini ya saya benar-benar mengharap
perlindungan hukum kepada Presiden dan kepada Hakim Mulia, gunakanlah hati nurani bahwa saya ini berjuang untuk masyarakat, bukan ada untuk kepentingan pribadi. Nah, maka dengan ini saya mengharap tegakkanlah keadilan, karena saya merasa setiap laporan lingkungan hidup di Polda tidak pernah ditanggapi. Maka dengan ini adalah perubahan. Maka dengan saya mengharap ada perubahan hukum, perubahan penegak hukum, dan perubahan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Itu aja, Pak. Oke, Ibu Nurmala Ginting, apa yang Ibu alami, apa yang Ibu sedang rasakan dalam proses pengadilan ini, memang Ibu semua menjadi pelajaran kepada kita bahwa tidak semuanya perjuangan terkait masalah lingkungan hidup itu bisa nyaman-nyaman aja. Buktinya saat ini Ibu Nurmala Ginting sedang diadukan dan sedang dilaporkan dan sedang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Medan terkait dengan laporan dari pihak PT Japa. Harapan-harapan yang bisa disampaikan oleh masyarakat terkait dengan proses pengadilan ini bisa disampaikan oleh Pak Rahim atau Pak apa namanya, Pak Rahim. Silakan Pak, bisa disampaikan. Kalau harapan saya, siapa itu harus memperhatikan masyarakat sekelilingnya, harus memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Nah, itu aja lah, Pak. Ini kan sedang berlangsung proses pengadilan. Apa harapan dari masyarakat terkait dengan sidang yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri yang menjadikan Ibu Nurmala Ginting sebagai terdakwa? Apa harapan masyarakat dengan kasus ini? Mungkin pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim tidak bisa mengharapkan sesuatu. Apa yang bisa disampaikan Pak pada hakim agar bertindak bagaimana hakim terkait dengan sengketa yang dihadapi oleh Ibu Nurmala Ginting? Ya, kuharap hakim dapatlah mengambil sikap yang kata Ibu Nurmala tadi, hati nuraninya itu agak terbuka lah. Yang adil. Yang adil. Untuk masyarakat kecil. Hanya itu aja. Karena yang diperjuangkan oleh Ibu ini untuk masyarakat. Iya. Kepedulian Ibu Nurmala selaku lembaga yang sangat peduli terhadap masalah lingkungan, sehingga dia menjadi korban atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi harapannya tadi bagaimana Pak Hakim supaya keadilan aku mohon Pak Hakim terbukalah hati nuraninya untuk Nurmala, karena untuk dia adalah pembelanya untuk rakyat kecil, supaya rakyat kecil itu bisa bekerja, bisa tenang dalam menjalani kehidupan, makan yang enak, bisa nyaman makan. Itu aja lah harapan saya. Oke, Pak Rahim, silakan Pak Rahim. Harapan saya hakim itu yang benar-benar sesuai dengan hakimnya gitu ya, menegakkan keadilan yang seadil-adil. Ibu Nurmala Ginting, bapak-bapak dari masyarakat yang menjadi korban juga dalam permasalahan dengan PT Japa, kita berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tenang dan damai nantinya. Terima kasih, salam delegasi.